Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan kabarnya baik ya. Ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan kembali lagi saya akan membacakan secara general dan kembali kita bakal menghabiskan zodiak-zodiak yang kemarin sudah saya baca dengan tema seputar jodoh ya. Kita sudah sampai di zodiak yang ke-12 atau Pisces ya. Itu berarti temanya adalah jodoh yang cocok untuk Pisces. Itu siapa saja? Teman-teman, ini adalah pembacaan secara general, jadi tidak semuanya nanti akan resonate gitu kan, tidak semuanya bakalan pas. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepengen melakukan secara personal reading bersama saya, silahkan aja nanti bisa menghubungi nomor kontak yang tertera di deskripsi atau di sini pojok kiri atas ya, ada nomor WA yang bisa kamu chat secara langsung. Teman-teman, video ini juga bersifat bersifat timeless ya. Ini video general reading bersifat timeless, jadi kapanpun teman-teman dengerin atau nonton video ini, itu berarti masih berlaku sepanjang masa. Oke, kita akan melihat teman-teman siapa sih jodohnya Pisces, karena sekali lagi atau selalu saya katakan bahwa kita terkadang kepengen tahu seperti apa sih gambaran-gambaran tentang jodoh kamu itu seperti apa, terutama di masalah zodiak secara umum, zodiaknya apa. Lalu nanti secara detail kenapa kok cocok ya, apa alasan-alasan atau yang mendasari kemudian mereka itu cocok ya. Dan yang jelas secara astrologi saya akan melihat bahwa di sini zodiak-zodiak yang cocok atau yang cocok dengan Pisces itu siapa saja. Oke teman-teman, langsung kita shuffle, nggak usah kebanyakan cerita biar kamu tidak kelamaan untuk penasaran. Kita mengetahui siapa yang nanti jadi jodohnya Pisces ya. Dan teman-teman silahkan juga untuk berkomentar tema-tema apa lagi yang mungkin kepengen diangkat di channel Damar Aji ini. Silahkan teman-teman boleh memberikan usulan dan tulis di kolom komentar. Teman-teman, kita udah melihat dua kartu turun atau keluar, Two of Wands, ada Nine of Swords. Saya sudah menangkap beberapa energi bahwa Pisces saat ini sedikit sedang merasakan kegalauan, sedikit merasakan kebimbangan, atau sedang murung ya. Kita lihat kartunya lebih jauh lagi. Nanti kalau kartunya sudah keluar, 10 kartu keluar, saya akan langsung bacakan 8 zodiak yang cocok itu siapa saja. Oke. Two of Wands, kemudian ada Nine of Swords, ada Six of Cups. Oke. Ada Wheel of Fortune. Ten of Wands. Ten of Pentacles. Page of Cups. Five of Swords. Ini energinya hampir sama dengan ini. Ya. Baik teman-teman, kita sudah lihat ya, saya baca ulang lagi, ada Two of Wands, ada Nine of Swords, ada Six of Cups, ada Wheel of Fortune, ada Ten of Wands, ada lagi Ten of Pentacles, Page of Cups, ada Five of Swords, ada Two of Swords, ada The Hermit. Oke, kita baca siapa sih jodohnya Pisces. Jadi ada 8 zodiak yang cocok dengan Pisces, dan nanti saya akan membacakan atau menyampaikan alasannya apa, kenapa mereka cocok dan sebagainya. Lalu kemudian nanti saya baca lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih deep lagi tentang bagaimana keuangan, karir, dan rezeki mereka. Oke. Jadi teman-teman yang merasa bahwa kamu zodiaknya Pisces adalah silahkan untuk merapat di sini berkumpul, atau cross watcher juga silahkan juga. Nanti diantara teman-teman yang lain juga silahkan ya, karena siapa tuh zodiak kamu yang nanti bakal kesebut di sini atau bakal nongol di sini. Ya, cross watcher atau mungkin yang Pisces langsung silahkan aja untuk menonton video ini sampai dengan selesai.
Baik, teman-teman, dari pertama, saya akan melihat secara keseluruhan terlebih dahulu bahwa jodoh yang cocok untuk Pisces yang pertama adalah Taurus. Gini, Taurus itu bisa dikatakan katanya nih, menurut dari yang saya tangkap energinya, menurut astrologi, jodoh yang cocok pertama kali adalah, atau yang paling cocok adalah Taurus. Benarkah seperti itu? Apakah benar seperti ini? Gitu kan? Nah, jadi yang jelas begini. Taurus ya, Taurus. Taurus intinya saya merasakan bahwa Taurus cocok dengan Pisces. Sangat cocok. Untuk kebahagiaan rumah tangga itu bagus. Sensualitasnya bagus mereka berdua. Kreativitasnya juga bagus. Antusiasme mereka berdua sama-sama bagus. Antusiasme untuk ngobrol, sharing, diskusi itu baik ya, bagus. Jadi secara komunikasi juga bagus. Karena sudah didasari secara alami, energi mereka berjodoh dengan baik ya, secara alami. Mereka itu apa ya, bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau lama di rumah ya, karena memang betah ngobrol ya, dan kemudian melakukan berbagai macam kegiatan di rumah ya, entah bersih-bersih rumah, menata-nata rumah gitu kan, dan sebagainya. Nah, Taurus di sini juga memberikan kepada Pisces semacam landasan yang mereka butuhkan ya. Jadi Pisces itu membutuhkan apa? Di Taurus ini bisa memberikannya, sehingga mereka atau si Pisces ini menjadi merasa sempurna, perasaannya, kebutuhannya tercukupi, dan semuanya menjadi baik. Seorang Taurus yang jelas apa ya, Taurus itu kan biasanya kan orangnya perfeksionis gitu kan, orangnya apa ya, maunya sempurna, pemikir, perasaannya peka dan sebagainya. Itu gambaran Taurus. Tetapi di sini Taurus rela melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Pisces ya. Itu gambarannya seperti itu. Taurus itu kan pemikir banget ya, pemikir, dan kemudian ini akan dilengkapi oleh Pisces ya. Jadi mereka bisa menjalani kehidupan dengan sangat baik, meskipun mereka tidak memiliki sifat yang sama ya, tetapi mereka bisa cocok. Karena kalau dikaitkan dengan ilmu atau teori-teori dari personality plus, memang di situ kan ada koleris, ada sanguinis, koleris, pragmatis, dan ada melankolis. Nah, dalam teori personality plus, bahwa perjodohan itu memang cenderung di situ akan bersilang atau berseberangan ya, karena antara satu sama lain. Jadi berseberangannya, kalau mungkin kamu pernah mempelajari tentang personality plus, di situ kan ada 4 kotak ya. Jadi 4 kotak, kiri ya, atas ya, bagian atas kiri, atas kanan, terus bawah kiri dan bawah kanan. Nah, di situ kan berarti ada sanguinis, koleris, pragmatis, dan melankolis. Nah, untuk sanguinis dan koleris itu berada di kiri, sanguinis kiri ya, atas kiri, dan koleris atas kanan. Nah, berarti seberangannya itu bisa nanti saling menyilang. Misalnya koleris dengan pragmatis gitu kan, sanguinis dengan melankolis. Jadi saling melengkapi. Jadi intinya begini, kalau boleh saya gambarkan secara sederhana, bahwa berpasangan itu layaknya puzzle ya. Puzzle itu kan bentuknya berbeda, yang satu menonjol, yang satu berlubang. Nah, tetapi di situ saling mencari bentuk-bentuk yang memang sesuai. Meskipun satu menonjol, satunya berlubang, mereka bisa diklopkan jadi satu, dan kemudian menjadi satu pasangan yang kuat dan mencengkeram dengan sangat kuat gitu. Jadi itu gambarannya. Nah, itu untuk jodoh yang cocok pertama untuk Pisces adalah Taurus. Nah, sekarang kita melihat lagi teman-teman, dari kombinasi kartu, dari energi yang saya tangkap, jodoh yang cocok untuk Pisces yang kedua adalah Cancer ya. Cancer dan Pisces itu sama-sama memiliki jiwa asuh ya. Kalau orang Jawa bilang tuh ngemong ya, mereka sama-sama bisa ngemong.
Dan mereka akan menemukan sama-sama perhatian dan kasih sayang yang mereka dambakan satu sama lain. Ya, dan mereka juga bisa saling berempati. Keduanya bisa saling merasakan hal-hal yang sama karena bisa saling berempati. Jadi mereka bisa menanggung beban-beban emosional itu secara bersama-sama, dan itu merupakan hal yang baik ya untuk sebuah hubungan. Karena seringkali Pisces merasa seperti mereka itu memikul beban dunia di pundak yang cukup berat. Ya, itu perasaan-perasaan Pisces kadang-kadang seperti itu. Nah, Cancer itu bersedia dan istilahnya bersedia dan mampu meringankan bebannya si Pisces. Gitu. Nah, faktanya teman-teman, Pisces dan Cancer itu akan menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis dan cemerlang ketika mereka bisa bersatu dan sama-sama memiliki kesadaran-kesadaran spiritual yang bagus. Pasangan Pisces dan Cancer itu bisa menghabiskan katakanlah menjalani kehidupan itu seumur hidup. Jadi langgeng ya, di dalam hubungan mereka itu bisa langgeng. Jadi teman-teman, saya berikan catatan bahwa ini general ya, general reading bacaan ini. Jadi tidak akan semuanya resonate. Karena saya yakin teman-teman ada yang ngerasa bahwa gitu kan. Gue juga pasangannya gue Pisces tapi pasangannya juga sudah yang seperti disebutin Cancer gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata gue nggak langgeng misalnya. Ada juga begitu. Nah, itu namanya bahwa energi ini memang tidak akan semua resonate. Tetapi secara astrologi bahwa di sini untuk Pisces dan Cancer bisa dikatakan langgeng hubungannya dan mereka bagus di dalam menjalani kehidupannya. Ya, jadi intinya di sini nilai-nilai kebersamaan, kemurahan hati mereka itu bisa saling mendongkrak satu sama lain, saling membackup satu sama lain, dan mereka bisa menuju ke dalam suatu situasi untuk mencapai kesuksesan. Gambarannya itu. Oke, gitu. Sekarang saya akan melihat ke zodiak yang ketiga. Ya. Zodiak yang ketiga dari Pisces yang cocok di sini adalah Scorpio. Ya, jadi Scorpio merupakan jodoh yang cocok untuk Pisces. Nah, keduanya itu sama-sama spiritual. Keduanya itu akan terhubung secara mendalam melalui semacam dedikasi mereka untuk memelihara kehidupan batin yang batin yang memiliki daya batin yang bagus dan kuat, dan mereka menjalankan prinsip-prinsip yang akan bisa dibina secara bersama-sama. Pisces dan Scorpio ini bisa dibilang mereka itu sama-sama akan bisa mengenali sisi sensitif dari pasangannya masing-masing, ya. Jadi bisa memahami, mengenali juga, ya, mengenali dan kemudian memahami satu sama lain. Dan mereka itu bersedia untuk memberikan semacam ruang bagi masing-masing pasangannya untuk mengekspresikan emosi mereka. Karena kan ada gini teman-teman, ada seseorang dengan pasangannya itu dia tidak pernah bisa mengekspresikan pasangannya. Dan saya yakin ini kamu juga pernah merasakan seperti itu. Contohnya begini, ada konflik gitu kan, ada konflik. Terus kamu tuh ngerasa bahwa aku harus ngomong nih, harus menjelaskan gitu kan. Tetapi kadang-kadang ada banyak pasangan yang tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengekspresikan emosinya karena pasangannya itu dominan banget dan egonya sangat tinggi gitu loh. Sehingga kamu di situ ngerasa tertekan, ngerasa bahwa kamu tidak punya ruang untuk mengekspresikan diri atau emosi kamu, sehingga apa? Banyak emosi-emosi yang akhirnya ketumpuk. Nah, ini berbahaya sekali teman-teman kalau ada situasi dan kondisi seperti itu. Karena apa? Emosi yang ketumpuk-tumpuk, lama-lama dia akan menjadi sebuah akumulasi yang kuat. Kalau positif nggak masalah, gitu lah. Yang jadi persoalan adalah emosi negatif itu menumpuk. Ini seperti bom waktu yang lama-kelamaan akan membuat kamu itu, ya dampaknya jelek banget gitu loh teman-teman. Dan pada akhirnya ketika bom waktu ini meledak, yang menjadi korban adalah apa? Hubungan kalian, hubungan kamu sendiri. Betul kan? Dan saya merasakan itu juga dari teman-teman, ada nih yang ngerasa bahwa kamu tidak bisa mengekspresikan emosi kamu. Kamu nggak bisa protes, kamu nggak bisa cerita, kamu nggak bisa mengungkapkan perasaan kamu. Jadi baru ngomong sedikit, pasangan kamu sudah marah-marah, menekan, bahkan kamu tidak bisa berbuat banyak, dan kamu akhirnya, kalau orang Jawa bilang tuh bedega gitu.
ya, bedegel tuh gedek gitu loh ya, jadi gedek, nggak bisa mengekspresikan emosi kamu. Padahal memberi ruang untuk mengekspresikan emosi kepada pasangannya itu adalah satu hal yang sangat baik ya, agar tidak menjadi bom waktu. Intinya seperti itu. Nah, untuk Scorpio, untuk siapa tadi? Scorpio dan Pisces, ini sama-sama bisa menghargai kejujuran, ya. Itu dia. Jadi kalau Scorpio sama Pisces ini bagus sekali. Kalau tadi saya contohkan kan ada pasangan yang memang nggak bisa mengekspresikan diri, emosinya dan sebagainya. Kalau Scorpio dan Pisces ini bisa, mereka bisa terbuka, jujur antara satu sama lain, dan mereka juga memiliki keyakinan yang cukup bagus. Oke, itu untuk zodiak yang ketiga. Sekarang zodiak yang keempat cocok dengan Pisces adalah Capricorn. Oke. Capricorn, ya, Capricorn ini memiliki, jadi zodiak Capricorn dan Pisces itu memiliki kebiasaan yang sangat berbeda ya teman-teman. Ini biasanya kayak terkesan bertentangan. Tetapi minat untuk mereka bersama itu sangat kuat dan akhirnya bisa menyatukan mereka antara Capricorn dan Pisces. Pisces itu pemimpi. Tapi keduanya akan terhubung dengan keinginan mereka juga. Mereka sama-sama punya keinginan, punya afirmasi, punya ekspektasi yang dimiliki, dan mereka akan saling bertemu di situ. Mereka itu bisa bekerja sama satu sama lain, ya. Skill mereka bisa jadi berlawanan. Jadi misalnya kamu skillnya A, dia skillnya B. Jadi karena memang antara Pisces dan Capricorn ini memiliki latar belakang yang cukup berbeda dan energinya cukup berbeda juga. Dari skill itu tadi saya katakan bahwa dia berbeda. Tapi justru di sini saling melengkapi, teman-teman. Ketampilan berbeda, berlawanan, ya. Tapi mereka bisa saling melengkapi. Capricorn di sini bisa bekerja tanpa lelah, membantu Pisces. Jadi artinya bahwa Capricorn itu ringan tangan ya, ringan tangan, kemudian mau membantu, saling bekerja sama. Itu gambarannya untuk Capricorn yang cocok juga dengan Pisces. Oke teman-teman, itulah tadi 4 zodiak yang cocok dengan Pisces. Oke, saya juga sedikit teralat ya, kalau tadi di depan saya mengatakan ada 8 zodiak yang cocok dengan Pisces. Sorry, maksudnya bukan 8, tapi adalah 4 zodiak yang cocok dengan Pisces. Sudah saya bacakan berikut karakternya, berikut latar belakangnya, alasan-alasan mereka cocok itu kenapa, gitu kan. Nah, sekarang saya akan melihat lagi secara detail, lebih dalam lagi, lebih deep lagi, mengenai keuangan mereka, mengenai karir mereka, dan mungkin usaha, bisnis, dan juga berkaitan dengan keuangan. Ya, kesemuanya itu sangat berkaitan ya. Karir, bisnis, usaha, ya. Karir, bisnis, usaha sama ya. Intinya nanti larinya adalah keuangan dan rezeki. Saya melihat di sini bahwa keempat zodiak tadi yang cocok dengan Pisces saat ini sedang mencoba untuk menerawang jauh ke depan, merencanakan sesuatu, usaha, bisnis apa yang kira-kira cocok gitu loh. Nah, saya melihat di sini bahwa kamu sedang melihat itu semua. Nah, dan bagusnya adalah kalian sudah mulai bicara dengan pasangan kamu, gitu kan. Tetapi saya melihat ada beberapa pasangan dari pasangannya Pisces tadi, di antara Taurus, Cancer, Scorpio, Capricorn. Memang sih ada beberapa yang tidak semuanya itu bisa sharing, bisa saling ngobrol masalah usaha, sehingga nanti ada beberapa kendala. Salah satunya karena yang satu butuh ide-ide dan butuh support, maka kadang-kadang itu membuat kendala dan menjadikan beban yang cukup berat di salah satu pasangan atau di salah satu
di antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa, ini energi bisa kebalik ya, bisa vice versa. Jadi saya melihatnya begini teman-teman, kamu saat ini kan memang sedang memikirkan tentang usaha. Kalau misalnya kamu memang ada karir, dan karir itu juga sedang dalam proses. Artinya kamu belum menemukan satu kondisi dan situasi seperti yang kamu harapkan, seperti dalam kartu Ten of Pentacles. Tapi di sini ada energi teman-teman bahwa ke depan nanti untuk keuangan kamu, rezeki kamu akan semakin bagus. Meskipun saat ini saya melihat dan menangkap di sini kamu masih belum merasakan bahwa finansial kamu sudah cukup atau sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi proses demi proses, melalui proses yang di sini berat begini, saya melihat nanti ada waktu, ada saat di mana kamu merasakan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit. Meskipun ada energi-energi yang memang nanti ini bersifat fluktuasi banget. Artinya apa? Artinya bahwa kamu akan mengalami up and down-nya situasi dan kondisi keuangan kamu. Dan saat ini boleh dikatakan kalau untuk mencari amannya sih sebetulnya kalau saya lihat di sini jangan buka usaha dulu, gitu loh. Jangan buka usaha dulu. Apalagi buat kamu atau diantara kalian, ini tidak semuanya sama ya, tapi saya melihat ada beberapa yang memang secara modal, secara dana itu agak terbatas. Nah, kalau misalnya itu terbatas, saya pikir kalau misalnya kamu sudah punya pekerjaan, fokus aja dulu ke pekerjaan kamu. Kamu memang sedang punya rencana untuk membuat side job ya, usaha supaya kamu punya penghasilan tambahan. Nah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi saran saya jangan terlalu gegabah karena di situasi seperti sekarang ini gamblingnya tuh gede banget gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena banyak ya toko, usaha, tempat usaha dan sebagainya yang memang sekarang mengalami semacam penurunan. Ya tentunya karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Nah, tetapi untuk safety-nya gitu kan, bukan berarti kita safety player ya, tetapi lebih kepada mengamankan dan antisipasi. Jadi buat kamu yang kira-kira memang sudah ada pekerjaan di kantor, di perusahaan, atau di toko, atau di apapun, saya pikir itu tetap dilanjutkan dulu aja, gitu loh. Artinya ketika nanti misalnya kamu memang mau punya sampingan atau membuka usaha, saran saya jangan melepaskan pekerjaan utama kamu dulu. Memang sih sebetulnya nggak bagus, karena kamu nanti akan terbagi konsentrasi dan pikirannya, ya energinya juga. Tetapi untuk sementara it's okay, nggak apa-apa, karena juga demi mengamankan keuangan kamu. Karena saya pikir harus harus diantisipasi, jangan sampai usaha yang kamu rintis, bisnis yang kamu buka, belum tahu prospek dan ininya ke depan bagaimana, tapi kamu udah ngelepas pekerjaan kamu. Boleh dilepas, tapi saya pikir harus pelan-pelan ya, itu saran saya seperti itu. Karena di sini ada energi yang memang harus diperhatikan ya. Jadi ada fluktuasi energi, fluktuasi atau up and down-nya situasi dan finansial kamu, sehingga saya memberikan pesan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk energi bahwa kamu mendapatkan situasi yang lebih bagus, oke, ada gitu. Di sini memang kamu kayak memikul beban yang berat, yang kemudian nanti ada sih energi yang lebih ke cerah di Page of Cups di sini ada. Tetapi memang untuk saat ini seperti yang saya sarankan tadi, jangan dulu buka usaha ya. Jangan dulu kamu pergi dari pekerjaan kamu sekarang, gitu. Tapi sekali lagi dengan pasangan kamu perbanyak komunikasi, berbanyak sharing, dan kalian bisa bekerja sama dengan baik, saling mensupport, saling mencari informasi untuk mendukung usaha yang akan kamu lakukan, untuk mendukung bisnis yang akan kamu buka, dan untuk meningkatkan kesejahteraan kamu dan juga finansial kamu. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini tapi bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit tapi padat dan bermanfaat. Oke? Buat teman-teman yang juga kepengen melakukan personal reading, silahkan aja kamu bisa langsung WA ke nomor yang tertera di sini, dan atau lihat di nomor WA atau kontak di deskripsi yang ada di video ini juga. Oke? Jangan lupa teman-teman, untuk yang punya keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan, silahkan, apapun keperluan kamu, silahkan untuk bisa melakukan personal reading atau private reading dan juga konsultasi bersama saya. Oke? Teman-teman yang suka dengan video ini, dengan channel ini, silahkan dibantu untuk like, comment, dan juga subscribe ya.
Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah, kemudian dimudahkan rezekinya dan berlimpah rezekinya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.